and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan sequel yang sudah kalian tunggu-tunggu. Setelah di episode sebelumnya Chucky berhasil membuat teror mengerikan di dalam Gedung Putih, kali ini rencananya lebih gila. Apalagi dia sudah tahu kalau umurnya tidak akan lama lagi. Kekacauan apalagi yang akan Chucky berikan untuk menambah hasrat psikopat kita? Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan pidato Pak Presiden atas insiden mengerikan yang terjadi di episode sebelumnya. Di depan para wartawan, Presiden menyampaikan rasa belasungkawa dan pertanggungjawabannya sebagai seorang presiden. Namun di tengah pidatonya lagi-lagi Pak Presiden diganggu oleh sosok hantu Joseph yang memanggil-manggil namanya. Dari sini Pak Presiden mulai nggak fokus dan panik sendiri. Dedicated. Scene berganti ke Agent Price dan Charlotte yang masih merahasiakan tentang beberapa pembunuhan yang terjadi di Gedung Putih. Di sini Agent Price sadar jika lampu gantung saat acara Halloween itu tidak jatuh dengan sendirinya, melainkan ada seseorang yang telah mengendurkan bautnya. Tapi di sini dia nggak yakin dengan apa yang sedang mereka hadapi sekarang. Dia pun menunjukkan video penampakan Joseph saat acara Halloween. Agent Price yakin jika mereka sekarang sedang berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar. Namun Charlotte tidak mau percaya begitu aja. Dia menganggap itu hanyalah trik cahaya atau kamera yang rusak. Sebelum pergi, dia kembali menekankan Price untuk segera menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Setelah gagal menghabisi Chucky, mereka kembali berdiskusi tentang rencana yang lain. Apalagi setelah kejadian kemarin, Grant sepertinya kesal dengan mereka. Bahkan pesan dari Lexi tidak dibalas. Karena Grant merasa rombongan Lexi hanya memanfaatkannya sebagai anak presiden. Tapi tentu saja itu hanya salah paham. Sebenarnya Lexi nggak peduli dia anak presiden ataupun anak wakil presiden. Yang dia pedulikan hanya Caroline, adiknya yang menghilang. Dan sekarang rencana Lexi akan berusaha baikan sama Grant untuk melanjutkan misi mereka, yaitu mencari Caroline dan membunuh Chucky. Di sisi lain, Chucky yang semakin tua dan sekarat karena kutukan Dambala terbaring lemah di tempat tidur. Tapi biarpun kondisinya begitu, hasrat membunuhnya masih sangatlah kuat. Saat itu, seorang petugas kebersihan masuk ke kamar untuk merapikan ruangan Henry. Ketika petugas itu lengah, Chucky memasukkan racun ke minumannya, yang langsung membuat petugas itu koit. You ever feel like thrill is gone? Can't imagine. Sementara itu, ketika Jack dan Devon masih sibuk mencari cara untuk menghabisi Chucky, tiba-tiba Devon mendapat ide. Dia merasa membunuh Chucky dengan cara yang normal selalu gagal, karena Chucky pasti akan selalu kembali. Gimana kalau mereka melawan Chucky dengan kekuatan yang sama? Jika Charles Lee Ray bisa belajar sihir, pasti mereka juga bisa. Mereka mulai mencari situs dukun santet atau voodoo di dark web, dan akhirnya berhasil menemukan satu tempat yang mungkin bisa membantu mereka untuk mengetahui semua tentang voodoo. Scene beralih ke Chucky. Saat itu Henry tambah dibuat panik melihat kondisi Chucky yang semakin mengenaskan. Ketika dia ingin mengambil selimut kesukaan Chucky, seketika ada tetesan darah dari atas. Lalu tiba-tiba Henry yang ketakutan langsung kabur menuju ke kamar ibunya. Charlotte yang penasaran akhirnya mengecek ke kamar Henry. Saat itu Charlotte belum sadar dengan kondisi boneka Chucky yang ada di kasur. Ketika dia mengecek ke dalam lemari, Chucky pun sudah bersiap dengan pisau di belakangnya. Tapi untung Charlotte masih tidak menyadari kehadiran Chucky. Ditambah lagi saat itu Chucky sudah mulai kehilangan gairah membunuhnya.
Keesokan harinya terlihat Lexi memberanikan diri datang ke sekolah Grant untuk menemuinya. Beruntung ajudan pribadinya tidak mengusir Lexi. Malahan dia memberi support ke Grant untuk menemui Lexi seperti pria sejati. Hey, Grant. Look. Singkat cerita, setelah meminta maaf dan menjelaskan semuanya, Grant pun akhirnya mau memaafkan Lexi dan mereka kembali berteman. Bahkan hubungan mereka tambah lebih dekat. Di sini Grant juga kembali mengajak Lexi untuk bertemu di lain waktu. Sementara itu, Devon bersama Jake sudah sampai di tempat mereka ingin belajar voodoo. Ternyata tempat itu merupakan klinik dari Dr. Rosen, alias klinik spiritual metafisika yang menangani kasus ilmu hitam dan voodoo, khususnya yang berkaitan dengan Dewa Dambala. Di sana, Jake dan Devon mulai meminta informasi tentang boneka Chucky dan bagaimana cara membunuhnya. Awalnya si dokter tidak mau memberikan informasi apapun tentang pasiennya, karena itu melanggar sumpah dan kode etik kedokteran. Namun setelah Devon menjelaskan semua kekejian dan kekejaman yang telah diperbuat oleh Chucky, akhirnya si dokter pun luluh. Dia langsung to the point jika Chucky sekarang sudah sekarat. Jiwa Charles Lee Ray sudah tercemar dengan sihir Katolik. Di kondisinya saat ini, Chucky tidak bisa melawan penyakitnya. Itu artinya Chucky sudah tidak bisa pindah ke tubuh yang lain dan tinggal menunggu ajalnya tiba. Si dokter juga menyarankan agar mereka jangan ikut campur lagi dengan urusan Chucky, karena jika berurusan dengannya, hanya kematian dan penderitaan yang akan menanti mereka. Di tempat lain, Pak Presiden mulai menceritakan kegelisahannya kepada sang istri, di mana belakangan ini dia sering mengalami hal-hal yang cukup aneh. Dimulai dari melihat penampakan putranya, yaitu Joseph, dan kejadian mengerikan yang sudah menimpa para bawahannya. Dan semua yang dibicarakan serta ditakuti Henry selama ini dia mulai mempercayainya, karena dia sendiri juga sudah melihat penampakan Joseph ketika malam acara Halloween. Di sini Charlotte berusaha menenangkan suaminya dan menyuruhnya untuk tetap tegar karena Charlotte tidak bisa menjaga keluarga mereka sendirian. Watch our boys struggle without their baby brother. Sementara itu, Tiffany mendapat telepon dari seseorang dan ternyata orang itu adalah si Chucky. Chucky memberitahu jika sekarang dia sekarat dan hampir mati. Tentu saja Tiffany tidak percaya, karena selama ini Chucky selalu kembali tidak peduli berapa kali dia mati. Namun setelah Chucky menjelaskan semua permasalahannya, Tiffany langsung dibuat syok dan dia pun sedih bukan main. Dari sini terlihat biarpun pasangan kopet ini gak pernah akur dan selalu mencoba untuk saling menyakiti, tapi Tiffany tetap mencintai Chucky serta memberi semangat dan support kepada Chucky. Dia masih percaya jika Chucky adalah psikopat terbaik yang pernah dia temui. Chucky berkata rombongan Jake akan kembali datang untuk mencarinya, dan kali ini dia memilih untuk pasrah dan menyerah. Mendengar itu, Tiffany gak setuju. Sebagai psikopat sejati, Chucky tidak boleh putus asa, dan dia harus tetap menunjukkan jati dirinya. Chucky harus mencatatkan namanya di sejarah sebagai psikopat terbaik sepanjang masa. Dan jika masih ada kesempatan, bunuhlah orang sebanyak-banyaknya, dan buatlah momen itu menjadi tragedi mengerikan yang tidak bisa dilupakan oleh semua orang. Seketika gairah psikopat Chucky kembali memuncak, dan dia pun mendapatkan ide untuk rencana terakhirnya. Di sisi lain, Pak Presiden kembali mendengar bisikan dari hantu Joseph yang memanggilnya. Karena penasaran, dia pun mengecek ke kamar Henry. Di dalam, dia kembali didatangi oleh penampakan Joseph yang seperti sedang berusaha ingin memperingatinya. Lalu tiba-tiba, Joseph. Look out! tanpa basa-basi, Chucky langsung membunuhnya dan mengambil kedua bola matanya. Tidak lupa, Chucky juga mengambil kode penting di kantong baju Pak Presiden untuk melancarkan rencana besar yang sudah dia siapkan.
Singkat cerita, kematian Pak Presiden akhirnya diketahui oleh Agent Price dan juga Charlotte. Tidak lama dari sana, keanehan mulai muncul. Mereka melihat dengan jelas ada tulisan yang muncul di dinding. Tulisan itu berbunyi pelakunya adalah Chucky. Tapi tentu saja mereka tidak tahu sama sekali siapa Chucky sebenarnya. Di saat lagi meratapi kesedihannya, tiba-tiba tim pembersih mayat datang untuk mengamankan jasad Pak Presiden. Namun sebagai istri, Charlotte menolak, dan dia tidak tega melihat jasad suaminya diperlakukan seperti itu. Karena emosi, dia berniat ingin mencari Agent Price. Dan di sana dia malah bertemu dengan Coop, salah satu agen rahasia Presiden. Charlotte meminta agar mereka bisa keluar dari sini. Namun ternyata Coop sudah bekerja sama dengan Agent Price untuk menutupi kematian Presiden dan berusaha menahan Charlotte agar tidak pergi. Karena teringat dengan anak-anak, Charlotte pun segera membangunkan mereka dan meminta mereka untuk segera berkemas. Di sini Charlotte berencana pergi ke tempat adiknya yang ada di Chicago untuk beberapa hari. Namun lagi-lagi Agent Price menahannya karena masalah ini sangatlah besar. Jika bocor keluar dan terdengar oleh orang-orang, maka dunia bisa saja hancur. Jadi dia tetap melarang Charlotte dan anak-anak untuk keluar dari Gedung Putih. Sementara itu, ketika sampai di hotel, Jack dan Devon langsung memberitahu Lexi jika mereka tidak perlu repot lagi membuat rencana untuk membunuh Chucky. Karena sekarang Chucky sudah sekarat dan sebentar lagi dia akan mati. Fokus mereka sekarang hanya satu, yaitu mencari keberadaan Caroline. Di sini Lexi juga menyampaikan jika Grant mengundang mereka untuk makan malam dan nonton di Gedung Putih. Mereka akan dijemput oleh staf presiden dalam waktu 8 jam lagi. Scene beralih ke Gedung Putih. Saat sarapan, salah satu penjaga menyampaikan jika Agent Price kembali memanggil Charlotte ke kantor karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Di sana, Agent Price mulai menekan Charlotte mengenai kematian misterius yang terus terjadi di dalam Gedung Putih. Di sini, Price ingin kembali memastikan bahwa semua rahasia ini jangan sampai ada yang bocor ke publik. Sebaliknya, Charlotte juga menekankan kepada Price agar dia segera menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu tentang siapa itu si Chucky sebenarnya. Namun Agent Price berkata jika mereka sudah punya bantuan dari seorang ahli paranormal yang ada di divisi pemerintahan. Dia bernama Dr. Carol Lindstrom. Namun sebelum itu ada seseorang yang harus Charlotte temui. Sesampainya di ruangan presiden, Charlotte dibuat kaget bukan main pas ngelihat ada orang yang sangat mirip dengan suaminya. Ternyata orang itu bernama Randall Jenkins. Tujuan Agent Price menggunakan kembaran Pak Presiden untuk menutupi fakta jika presiden yang sebenarnya sudah tewas dibunuh oleh Chucky demi menjaga stabilitas negara. Dari sini mereka mulai berusaha membuat jika Randall adalah presiden yang asli. Di sisi lain, rombongan Lexi akhirnya tiba di Gedung Putih dan langsung disambut oleh Grant. Tanpa mereka sadari, dari jendela atas, Chucky sudah memantau kedatangan mereka. Chucky runs on bad feelings. Don't you? Di dalam, rombongan Jack kembali bertemu dengan Charlotte yang lagi bersama Agent Price. Charlotte menanyakan kenapa Grant tidak bilang terlebih dahulu jika ingin mengundang teman-temannya datang ke sini. Tapi Grant kembali menjawab jika sebelumnya Charlotte sendiri yang bilang kalau itu tidak apa-apa. Akhirnya Charlotte mengajak mereka ke meja untuk ikut bergabung makan malam bersama. Di sana terlihat Charlotte hanya melamun karena terus memikirkan masalah yang sedang terjadi. Lalu Grant kembali bertanya kapan ayahnya pulang dari bertugas. Charlotte hanya bisa menjawab jika ayah mereka sedang tidak enak badan. Mendengar jawaban itu, Grant malah dibuat bingung. Karena tadi ibunya bilang si ayah sedang sibuk bekerja, tapi sekarang malah bilang ayahnya sakit. Karena tidak bisa menjawab lagi, akhirnya Charlotte pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di kamar presiden, Agent Price menyiapkan alibi berupa peralatan medis detak jantung untuk berjaga-jaga jika nanti ada orang yang bertanya tentang presiden, maka mereka bisa memberi alasan jika presiden sedang sakit. Sementara itu, Chucky mengajak Henry ke sebuah ruangan dan mereka membuka berangkas rahasia yang tersimpan di balik lukisan. Pas dibuka, ternyata isi berangkas tersebut adalah pistol. Di meja makan, Lexi yang sudah nggak mau buang-buang waktu lagi. Dia pun langsung berkata jika keluarga Grant sekarang dalam bahaya, karena boneka yang dimiliki Henry sebenarnya hidup,
dan dia adalah pembunuh berantai bernama Chucky. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari keganasannya. Tapi si Grant tidak percaya begitu aja. Dia mengira Lexi memanfaatkannya cuma untuk boneka langka tersebut. Namun setelah dibujuk Lexi dan Jake, sepertinya Grant mulai percaya. Di sisi lain, ketika presiden palsu lagi nyantai di kamar, tiba-tiba Henry sama Chucky masuk ke sana. Otomatis dia jadi panik dan berusaha membuat dirinya semirip mungkin dengan Pak Presiden. Namun Chucky yang sudah tahu kalau itu adalah presiden palsu, dia pun langsung menodongnya untuk dibawa ke ruangan fasilitas nuklir, karena Chucky ingin memicu Perang Dunia Ketiga. Mereka pun masuk ke dalam lift menuju ke lantai bawah, didampingi oleh salah satu ajudan presiden. Saat di lift, si ajudan mulai merasa ada yang gak beres. Dan ketika ajudan itu ingin melaporkan posisi presiden sekarang, tiba-tiba sesampainya di ruang bawah tanah, Chucky juga langsung menghabisi penjaga yang lain. I just severed his frontal lobe from his thalamus. What are you? Sementara itu, rombongan Jake yang ingin menyusul ke bawah dikejutkan dengan penemuan jasad ajudan yang tewas di dalam lift. Dari sini sepertinya Grant mulai sepenuhnya percaya dengan semua kegilaan ini. Ditambah lagi ada sosok astral di gedung putih juga memberikan tanda berupa tulisan di pintu lift, yang lagi-lagi memberitahu jika semua kekacauan ini adalah ulah dari si Chucky. Coop, where are the kids? Sementara itu di ruangan pengendali nuklir, Chucky kembali menodong presiden palsu untuk membantunya membuka akses fasilitas nuklir, seperti membacakan kode rahasia dan verifikasi lainnya. Ketika verifikasi menggunakan mata presiden, Chucky langsung mengeluarkan bola mata presiden asli yang sebelumnya sudah dia ambil. Terakhir, verifikasi koordinat, dan Chucky memerintahkan agar nuklir itu menargetkan Rusia, Korea Utara, dan satu lagi ke Kutub Utara. Mungkin kalian heran kenapa satu lagi targetnya Kutub Utara, kan di sana nggak ada orang. Alasan Chucky menargetkan Kutub Utara karena dia ingin memberitahu anak-anak bahwa Santa Claus itu tidak nyata, karena tempat tinggalnya sudah diledakkan oleh nuklir. Pyongyang. Tidak lama kemudian rombongan Jake berhasil menyusul ke sana. Lexi pun langsung bertanya kepada Chucky tentang di mana keberadaan adiknya. Di sini Chucky sudah tidak takut dengan kematian. Dia juga tidak peduli jika orang-orang tahu dengan identitasnya sebagai boneka. Karena sekarang Chucky merasa sudah menang dan semuanya berakhir sesuai dengan kemauannya. Memang benar sebentar lagi dia akan mati. Namun namanya akan selalu diingat oleh semua orang sebagai pembunuh berantai terhebat di dunia. Beruntung sebelum semuanya menjadi semakin kacau, Coop datang dan langsung menembak Chucky tepat di dadanya. Dengan cepat, Agent Price memerintahkan presiden palsu itu untuk membatalkan peluncuran nuklir. Setelah Rusia dan Korea Utara dibatalkan, sayangnya Chucky yang ternyata masih hidup menekan tombol tersebut, dan satu rudal berhasil diluncurkan ke Kutub Utara. Untungnya di sana nggak ada orang. Setelah Chucky tewas dan hilang menjadi debu, Lexi masih merasa belum puas karena hanya Chucky yang tahu di mana keberadaan adiknya. Di adegan terakhir kita melihat roh Charles Lee Ray yang asli. Hal ini menandakan meskipun tubuh bonekanya hancur, sepertinya dia masih menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Dan film pun selesai. He is still here? Timmy, what do you see? It's not what I see, it's... Next, kita lanjut ke episode yang berikutnya.